hari ini pada kegiatan seminar evaluasi rancangan aktualisasi Latsar CPNS Angkatan ke-19, kelompok 4, dengan peserta kita yaitu M. Satria Halim dari Rutan kelas 2B Bengkulu. Selamat datang kepada Bapak Mentor yaitu Kepala Subseksi Pengelolaan Bapak Hengki Alawan dan sudah bersama kita Bapak Penguji yaitu Bapak Ali Usman. Untuk mempersingkat waktu, kita akan berikan waktu kepada peserta kita, Satria, untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Waktunya 10 menit, Satria. Disilakan dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ali Usman SHMH selaku penguji, Ibu Nur Laila Lubis Shum Mkom selaku coach, dan Bapak Hengki Alawan AMD selaku mentor. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya. Maaf Ibu, sebelumnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya M. Satria Halim, asal unit Rutan kelas 2B Bengkulu. Dan saat ini saya adalah peserta Latsar CPNS gelombang 3 tahun 2024 angkatan 19 kelompok 4. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Layanan Kunjungan dan Titipan melalui aplikasi Easy Rubero dengan penyebaran brosur panduan, video tutorial, serta pendampingan langsung kepada pengunjung. Yang pertama, aspek latar belakang. Terdapat beberapa poin, yaitu aplikasi Easy Rubero adalah sistem berbasis online yang digunakan oleh Rutan kelas 2 Bengkulu untuk memfasilitasi pendaftaran kunjungan dan penitipan barang warga binaan secara digital. Kemudian, pada aspek identifikasi isu, setelah berkonsultasi dengan mentor, terdapat 3 isu yang sedang terjadi di Rutan kelas 2B Bengkulu. Yang pertama, menumpuknya antrian kunjungan dan titipan akibat kurangnya sosialisasi penggunaan aplikasi Easy Rubero. Dalam menentukan core isu yang akan menjadi prioritas, saya melakukan teknik menapis isu dengan metode APKL, aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Pada isu yang menjadi prioritas pertama, didukung dengan data dukung survei pemahaman pengunjung terhadap aplikasi Easy Rubero sebelum dilaksanakan rancangan kegiatan aktualisasi, Ibu Bapak. Dari hasil survei yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masih banyak pengunjung yang belum memahami cara penggunaan aplikasi Easy Rubero dan diperlukan tindak lanjut untuk menangani masalah tersebut. Setelah menentukan core isu, dilanjutkan ke aspek analisis sumber isu, menggunakan metode diagram fishbone untuk mengetahui sebab dan akibat kesalahan menumpuknya antrian kunjungan dan titipan. Dilanjutkan pada aspek alternatif gagasan pemecahan isu, terdapat 3 alternatif gagasan pemecahan isu. Yang pertama, penyediaan brosur manual, video tutorial, sosialisasi, dan edukasi intensif mengenai penggunaan aplikasi Easy Rubero. Setelah itu, pada aspek teknik menapis gagasan, saya menggunakan metode McNamara. Terdapat alternatif pemecahan isu yang menjadi prioritas pertama, yaitu penyediaan brosur manual, video tutorial, sosialisasi, dan edukasi intensif mengenai penggunaan aplikasi Easy Rubero. Lanjut, dari aspek-aspek yang telah saya paparkan tadi, maka terbentuklah judul rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Layanan Kunjungan dan Titipan melalui aplikasi Easy Rubero dengan penyebaran brosur panduan, video tutorial, serta pendampingan langsung kepada pengunjung. Yang kelima, melakukan penyebaran brosur manual serta melaksanakan sosialisasi dan edukasi intensif mengenai penggunaan aplikasi Easy Rubero. Kesimpulannya, seluruh rangkaian kegiatan aktualisasi menerapkan core value berakhlak, sehingga mendapatkan isu utama menumpuknya antrian kunjungan dan titipan akibat kurangnya sosialisasi penggunaan aplikasi Easy Rubero. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Izin Bapak, Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Satria Halim atas paparannya. Berikutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Hengki Alawan selaku mentor dari Saudara Satria untuk memberikan penguatan atas apa yang sudah disampaikan oleh peserta kita. Waktunya maksimal 5 menit, Bapak. Disilakan dari sekarang. Baik, Ibu. Ya, silakan, Pak. Izin Bapak Penguji Pak Ali Usman menjelaskan selaku mentor Saudara Satria di
Rutan Bengkulu sebagai CASN dalam rangka kegiatan seminar aktualisasi optimalisasi layanan kunjungan titipan melalui aplikasi Easy Rubero dengan penyebaran brosur, panduan, video tutorial, serta pendampingan langsung kepada pengunjung. Izin Ibu, sebelumnya saya akan menjelaskan yang mana situasi dan kondisi yang ada di rutan kelas 2B Bengkulu. Kita di rutan sebelumnya menggunakan layanan kunjungan titipan makanan bagi WWP itu secara manual, yang mana di tahun 2024 ini Bu, kita menggunakan aplikasi Easy Rubero digitalisasi yang ada layanan di rutan Bengkulu. Maka kepada Saudara Satria selaku CASN yang ada di rutan Bengkulu, beliau mengangkat isu terkait layanan kunjungan dan titipan makanan serta sarana prasarana yang ada di rutan Bengkulu. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya terkait rancangan aktualisasi yang diangkat oleh Saudara Satria di rutan Bengkulu ini. Baik, terima kasih. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mentor atas penguatannya. Kemudian kita akan memberikan waktu kepada Bapak penguji untuk memberikan tanggapan, saran, dan juga tanya jawab kepada peserta kita. Waktunya 10 menit maksimal, Bapak disilakan dari sekarang. Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi Bapak Hengki, Pak. Baik, langsung saja ya, Bu Coach. Ya, silakan, Biasa Pak. langsung saya ke substansi saja. Mas Satria, ini terkait dengan layanan kunjungan yang saat ini diraih. Saya pengen tahu, saat ini layanan kunjungan dan titipan yang dilakukan itu seperti apa sih? Ini bisa dijelaskan. Ya, mohon izin Bapak, maaf, mohon ulangi Bapak. Ya. Jadi saat ini, bentar. Baik. Jadi saat ini layanan kunjungan dan titipan yang dilakukan itu seperti apa? Sehingga Mas Satria melakukan optimalisasi. Siap Bapak, izin menjawab Bapak. Untuk saat ini, sistem layanan kunjungan dan titipan di rutan kelas 2 Bengkulu itu menggunakan aplikasi berbasis digital Bapak, yaitu aplikasi Easy Rubero. Kenapa saya mengangkat isu menumpuknya antrian kunjungan dan titipan akibat kurangnya sosialisasi penggunaan aplikasi Easy Rubero? Karena di rutan itu pelayanan pendaftarannya Bapak di depannya ada pos wasrik. Jadi masih banyak pengunjung atau keluarga warga binaan yang masih meminta bantuan kepada petugas untuk mendaftarkan mau kunjungan atau titipan Bapak. Jadi masyarakat pengunjung untuk kunjungan dan titipan itu masih belum paham tentang cara penggunaan aplikasinya Bapak. Masih sering meminta bantuan petugas wasrik untuk membuatkan barcode-nya Bapak. Seperti itu Bapak. Ya, izin. Ya. Jadi intinya bahwa sebetulnya aplikasi ini sudah ada. Hanya mungkin masyarakat banyak yang belum tahu. Atau mungkin ada kesulitan untuk mengakses, menginstal, atau menggunakan. Ini prosesnya betul seperti apa sih ketika ini digunakan? Artinya kan mungkin masyarakat tidak tahu dikarenakan komunikasinya yang kurang. Jadi sehingga kalau ada aplikasi ini tidak menggunakannya gitu. Enggak. Terus langsung di lapangan baru ada tugas yang mengarahkan. Ini sebetulnya gimana nih? Siap Bapak, sebetulnya untuk aplikasi Easy Rubero ini sudah dilaksanakan sekitar awal tahun 2024, tapi untuk sampai saat ini masih banyak warga binaan atau pengunjung itu yang belum mengerti tata cara penggunaannya Bapak. Penggunaan alur pendaftarannya bagaimana. Jadi isu yang saya angkat yaitu Bapak,
karena kurangnya sosialisasi penggunaan aplikasi Easy Rubero ini, terjadinya penumpukan di saat jam pendaftaran di rutan kelas 2 Bengkulu, Bapak. Ini saya belum paham nih, yang dimaksud dengan titipan ini apa? Titipan mak- Penggunaan apa namanya aplikasi ini kemudian ada dan titipan. Nah, titipan ini apa? Apa barang atau gimana? siapa, siapa Pencatatannya. Bapak izin menjawab untuk titipan itu seperti kalau mau titipan makanan, Bapak. Ya. Makanan barang seperti itu, Bapak. Berarti di aplikasi sudah disediakan ya. Jadi Siap, tinggal sudah, mengisi Bapak. jenis makanan yang dititipkan gitu ya. Siap, ya, Bapak. Oke. Nah, kalau saya tidak salah yang saya baca di rancangan ini, aplikasi Esi Robero ini hanya mengcover terkait dengan nomor antrian pendaftaran. Betul nggak nih? Gitu. Siap. Kalau itu enggak, Dari, Bapak. kalau bicara penumpukan itu artinya kan aplikasi ini semacam untuk pendaftaran saja. Tadi kan sempat disinggung mengisi semacam form itu ada isian titipan barang yang dititipkan. Nah, ini semacam ada form yang diisi nama segala macam atau gimana atau hanya cuma pendaftaran saja. Siap, seperti yang Bapak jabarkan tadi, Bapak, seperti itu, Pak. Untuk pendaftaran kunjungan ada forum nama warga binaan, nama pengunjung. Apakah boleh saya share screen untuk aplikasinya, Bapak? Oke, boleh. Lebih baik gitu ya, biasa juga paham juga ya. Izin, Bapak. Karena banyak juga aplikasi dibuat ternyata begitu diakses tidak aktif, itu juga menjadi permasalahan juga. Izin Bapak, apakah aplikasinya udah kelihatan, Bapak? Berbentuk website? Ya. Siap, Bapak. Di sini ada di Easy Rubero ini ada forum kunjungan, forum titipan barang, dan forum integrasi, Bapak. Kalau untuk kunjungan, data yang harus diisi seperti berikut, Bapak. Ada warga binaan, untuk perkara dan statusnya nanti otomatis terisi, Bapak, sesuai dengan perkara apa WBP itu melakukan dan statusnya apa, Bapak. Optimalisasi ini kan dilakukan melalui satu cara itu yang saya baca di rancangan ini penyebaran brosur, video tutorial serta pendampingan. Ini boleh dijelaskan. Kalau penyebaran brosur jelas, ini penyebarannya mungkin dalam internal aja ya. Keluar nih kalau brosur ini. Gitu karena kan pasti masnya kalau ketika melakukan aktualisasi berarti brosur ini kan diberikan kepada masyarakat kan atau ditaruh di layanan itu nanti masyarakat datang bisa ambil. Mungkin seperti itu. Nah, ini mohon di rancangan kegiatan itu apakah brosur ini Mas langsung serahkan ke masyarakat atau ditempatkan di situ di apasnya itu. Kemudian tutorial dalam bentuk video ini akan dipublikasikan di media apa? Itu menggunakan media apa saja publikasi terkait dengan video tutorial yang dibuat. Boleh? Ya. Siap, izin menjawab, Bapak. Untuk video tutorialnya, saya akan mempublikasikannya ke media sosial rutan sendiri ya, di mana rutan Bengkulu sendiri ada media sosial Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Bapak, dan website, Bapak. Oke. Kalau gitu nanti di rancangan kegiatannya dimasukkan secara spesifik itu yang kamu bilang tadi, sehingga nanti aktualisasinya bisa betul-betul diaplikasikan. Jadi ketika di rancangan sudah disebutkan medianya YouTube, kemudian Facebook, maka itu kamu kerjakan nanti. Jadi jangan sampai kamu di sini bilang media sebutkan YouTube, TikTok, kemudian Facebook, tapi aktualisasinya nanti cuma di media website tempat kamu kerja aja. Nah, ini jadi kan tidak menjalankan apa yang sudah menjadi rancangan aktualisasi. Jadi saya harapkan rancangan aktualisasi ini dibuat spesifik publikasinya sehingga masyarakat tahu dan media sosial apa juga disebutkan gitu. Jadi nanti saya ketika menjadi penguji rancangan dan kemudian misalkan ada menjadi penguji aktualisasi bisa melihat oh iya ini memang rancangan dengan aktualisasi sudah sesuai. Itu harapan saya. Siap, Bapak. Oke. Kemudian sedikit terkait dengan judul ini kan optimalisasi layanan kunjungan dari titipan melalui aplikasi Esi Rubero. Nah, saya harap titiknya sampai di situ. Jadi tidak sampai kepada dilakukan melalui penyebaran. Menurut saya saran saya itu tidak usah karena itu dimasukkan saja dalam rancangan kegiatan. Jadi optimalisasinya
sampai kepada melalui aplikasi ESI Provero. Nanti setelah itu masuk di dalam rencana. Itu masukan dari saya. Terima kasih Bu Coach, mungkin itu aja. Baik, terima Terima kasih kasih. Bapak arahannya. Ya, terima kasih Pak Penguji. Jadi nanti mungkin akan kita sederhanakan judulnya ya, Satria ya, sesuai Siap, Ibu. dengan arahan sesuai dengan arahan penguji gitu. Mungkin nanti bisa ditambahkannya justru optimalisasi publikasi aplikasi EasyRubero gitu aja. Boleh. Ya. Nah, Jadi karena kan optimalisasi, jadi optimalisasi publikasi aja. Yang di bawahnya dengan melalui itu dia hapuskan karena itu akan masuk ke rencana kegiatan dan nanti di rencana kegiatan sesuai dengan arahan penguji ya mungkin lebih dirincikan ya kalau video di mana gitu ya sosial medianya mungkin seperti Siap, itu. Ibu. Ya, baik terima kasih Pak Penguji atas saran-sarannya. Udah mau jam 12 soalnya. Terima kasih juga Bapak Mentor atas penguatannya tadi dan juga Satria atas paparannya. Siap, Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, sesi ke-6 pada seminar hari ini saya sudahi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.